Alhamdulillah, Masya Allah. Allah berfirman, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha hebat, maha agung Allah yang memperjalankan hambanya. Nabi SAW menjadi tamunya Allah, dijamu oleh Allah, diperjalankan oleh Allah. Maha hebat Allah yang memperjalankan hambanya. Itu Isra Mi'raj, mukjizatnya Nabi Muhammad, betul. Apa itu mukjizat? Amr khariq 'adah azharahullah ala yadil anbiya wa rusul ala sabilit tahaddi. Sesungguhnya mukjizah adalah perkara yang di luar kebiasaan, di luar nalar manusia. Apa itu mukjizat? Sesuatu yang di luar nalar manusia, enggak biasanya. Azharahullah, Allah munculkan, Allah nampakkan, Allah munculkan, Allah berikan kepada para nabi-nabinya, kepada para rasulnya. Wahakad, dan enggak melakukan itu semua melainkan dengan izin dari Allah Jalla Jalaluhu Ta'ala Azamatuh. Termasuk Isra wal Mi'raj. Yang ingkar akan kejadian Isra ada kufur. Kenapa? Sebab kejadian ini disebutkan di dalam Al-Quran. Ada sebagian orang bilang Isra wal Mi'raj itu adalah perjalanan Nabi Muhammad, diperjalankan hanya dengan ruhnya saja, atau dalam tidurnya, atau dalam mimpinya, badannya enggak. Loh kenapa? Emang Allah enggak bisa? Oh enggak masuk akal. Katanya akal ente perlu di-upgrade. Akalnya mesti ditingkatkan. Allah bisa memperjalankan sesuatu yang lebih jauh dari itu. Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dekat, enggak jauh. Kita bisa diperjalankan dari Ciledug ke Masjidil Haram, dari Ciledug ke Masjidil Nabawi, dari Ciledug ke Masjidil Aqsa, bisa diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Akalnya kita udah terupgrade. Kalau kita ngomong sama orang dusun, orang dulu, ya nggak masuk ke akalnya dia. Tapi kalau dia hidup di zaman kita sekarang, oh iya masuk akal, bisa. Itu bisa terjadi dengan mudahnya. Masya Allah. Dan setiap kejadian teknologi yang ada, kemajuan zaman membuktikan kepada kita bahwasanya mukjizat-mukjizat tersebut itu lebih masuk akal. Sekarang ke akal kita lebih dekat untuk dicerna oleh akalnya manusia. Allah jangankan memperjalankan Nabi Muhammad ya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang cuma dekat jaraknya itu ya sekitar 2000 km ya, atau 2500 km perjalanan. Kalau naik pesawat komersil itu lebih kurang sekitar 2 jam. Lebih kurang sekitar 2 jam. Tapi kalau naik pesawat jet mungkin cuma setengah jam udah nyampe. Pesawat apa namanya? Pesawat tempur. Setengah jam udah sampai. Subhanallah. Wah, ada lagi teknologi yang bisa menyingkat jarak lebih cepat daripada itu lagi. Sudah ada teknologinya di zaman kita ini. Alhasil, maha hebat Allah yang memperjalankan hambanya Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dan Allah mampu memperjalankan bulan mengelilingi bumi dalam siklusnya. Dan juga Allah memperjalankan bumi mengelilingi matahari dan jarak tempuhnya jauh lebih panjang. Subhanallah. Dan Allah Ta'ala jadikan tuh ada meteor yang berjalan mendekati kita. Allah yang memperjalankan. Subhanallah. Dan Allah Ta'ala memperjalankan itu tata suryanya kita, planet-planet itu diperjalankan oleh Allah Ta'ala. Kullun fi falakin yasbahun. Allah yang memperjalankan mereka. Apalagi memperjalankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, tapi yang ke langit bagaimana? Itu Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq bilang, jangankan dari Mekah ke Baitul Maqdis. Yang lebih dari itu saya percaya. Apa? Tiap hari Allah Ta'ala perjalankan malaikat Jibril bulak-balik antara langit dan bumi. Bawain wahyu dari Allah Ta'ala berkali-kali, enggak sekali, enggak 2 kali. Lebih hebat dari itu semua. Nabi Muhammad lebih agung, lebih mulia, lebih afdal daripada malaikat Jibril. Tempat yang malaikat Jibril enggak bisa tembus, Nabi Muhammad menembus tempat tersebut, menembus batas tersebut sallallahu alaihi wasallam. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan
menunjukkan keutamaan malam. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Nah, kita sekarang juga bisa meraih kemuliaan tersebut dengan perjalanan yang kita tempuhkan ke masjid. Jalan ke masjid di malam hari, jalan ke masjid waktu salat maghrib, waktu salat isya, waktu salat subuh. Itu basyiril masya'in fi dhulami ilal masajid bin nurit tam yaumal qiyamah. Jalan salat ke masjid, salat zuhur, salat asar, perjalanan tersebut kita tempuhkan. Kemudian juga jalan ke majelis. Perjalanan tersebut perjalanan masjid. Orang kalau ke masjid mau ngapain? Mau beli telur? Mau beli minyak? Atau mau kampanye di masjid? Enggak ada orang kampanye di masjid. Orang waras enggak kampanye di masjid. Yang kampanye di masjid orang yang enggak waras. Orang waras yang punya akal atau punya malu, minimal punya malu. Enggak punya ilmu, enggak apa-apa, tapi punya malu. Enggak kampanye di masjid. Tuh. Orang ke masjid enggak ada buat kampanye. Tuh. Minal Masjidil Haram, Nabi ke masjid mau ngapain? Mau sholat, mau ibadat, mau zikir. Kemudian juga ngalap berkah, itu perjalanan nyari berkah. Dari satu tempat ke tempat yang lain. Di pohonnya Nabi Musa disuruh sholat. Kemudian di tempat lahirnya Nabi Isa disuruh sholat. Sampai di Baitul Maqdis, barakna haulahu, tempat yang penuh keberkahan. Ngumpul sama para nabi-nabi di masjid. Ziarah ke kuburannya Nabi Musa. Marartu ala akhi Musa wa huwa yusalli fi qabrih. Saya mampir ngelewatin saudaraku Musa pas waktu saya datang dia lagi sholat di dalam kuburannya. Sallallahu alaihi wasallam. Udah gitu ketemu sama tuh nabi-nabi bukan sekali. Ketemu sama Nabi Musa paling banyak. Paling kenyang. Kenapa sih Nabi Musa nggak ada kenyang-kenyangnya dia ketemu Nabi Muhammad? Sebelum ketemu sama orang lain, udah ketemu dulu sama Nabi Musa. Belum nyampe ke Baitul Maqdis, belum sampai ke Masjidil Aqsa. Udah ketemu duluan dengan Nabi Musa, di kuburannya lagi sholat Nabi Musa. Kemudian ketika di Baitul Maqdis ketemu lagi sama Nabi Musa, Nabi Isa dan nabi-nabi yang lain. Udah gitu di langit yang terakhir lagi ketemu lagi dengan Nabi Musa. Ketemu sama Nabi Musa berkali-kali. Udah selesai ketemu di langit yang terakhir, menghadap kepada Allah. Menerima perintah sholat 5 waktu, pulang, dicegat lagi sama Nabi Musa. Mau ngapain lagi nih orang? Masih ada urusan. Kenapa? Mau ngebandingin. Masih belum kenyang ngelihat wajah Nabi Muhammad. Ngelihat wajah Nabi Muhammad sebelum menghadap Allah. Terus ngelihat Nabi Muhammad setelah menghadap kepada Allah. Udah gitu, disuruh balik lagi. Masya Allah. Suruh balik. Fal yukhaffif anka wa an ummatik rabbuk. Hendaknya kamu minta kepada Allah agar Allah memberikan keringanan atasmu dan atas umatmu. Subhanallah. Diberikan keringanan atas Nabi Muhammad. Ini usulan dari Nabi Musa. Hingga naik berkali-kali dari sholat 50 waktu di korting 5 menjadi cuma 5 waktu doang. Terus Allah Ta'ala bilang ini perintahnya kan udah 50, udah nggak diganti mandatnya, tetap walaupun kamu kerjainnya 5 rakaat ditulis pahala 50 waktu oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Alhamdulillah yang menjadikan kita umatnya Nabi Muhammad. Terus juga dalam ayat tersebut linuriyahu min ayatina, Allah ingin memperlihatkan kepada Rasul ayat-ayat tanda-tanda kebesaran Allah. Innahu huwas sami'ul basir. Kalau yang pertama itu subhanalladzi asra, Allah memuji dirinya sendiri. Kalau yang di akhir innahu huwas sami'ul basir, sesungguhnya dia sami' basir. Siapa nih? Kita tahu Allah sami' basir. Allah as-sami', Allah al-basir. Tapi di ayat ini itu sebagian ahli tafsir bilang as-sami' basir adalah Nabi Muhammad. Kenapa? Fasami'ta ma la yustata'u sama'uhu wa aqalta ma'anhul wara. Gadnamu, engkau telah mendengar yang enggak bisa didengar oleh orang lain. Siapa Nabi Muhammad? Mendengar apa yang enggak bisa didengar oleh orang lain. Wa aqalta ma'anhul wara. Gadnamu, engkau memahami, ngerti yang enggak bisa dipahami oleh akal semua manusia. Beliau mendengar, beliau melihat. Qad ra'a min ayati rabbihil kubra, melihat tanda-tanda yang besar dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itu kalau Ibrahim Khalilullah, Musa Kalimullah, Nabi Muhammad ngeborong semuanya.
ngeborong. Keistimewaan para nabi-nabi terpadukan pada pribadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan berkah kepada kita berkatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isra Mi'rajnya udah berlalu tapi ayatnya masih kita ulang-ulang terus. Isra Mi'rajnya udah berlalu tapi oleh-olehnya masih ada pada kita. Tinggal kita nikmatin tiap saat, tiap waktu. Dalam sholat kita bagaimana, sholatnya anak kita bagaimana. Isra Mi'raj tapi nggak sembahyang. Wah, perayaan Isra Mi'raj, panitia Isra Mi'raj, tapi subuh bablas. Begitu. Perbaiki sholatnya kita, ibadatnya kita. Ma bin nas illa sholatuhum. Yang menimpa manusia itu sholatnya mereka. Kadang tuh orang tuh kena sholat, dapat rahmatnya sholat. Ada juga orang kena kutukannya sholat. Disumpahin nama sholat. Orang kalau sholatnya benar, begitu itu ketika dia salam dari sholatnya benar, dengan sunnah, dengan adab, dengan khusyuk, dengan kehadiran hati. Itu sholat bilang kepada dia, hafizakallah kama hafiztani. Semoga Allah menjaga engkau sebagaimana kamu menjaga saya. Tapi kalau dia menyia-nyiakan sholatnya, nelantarin sholatnya, lalai dalam sholatnya nggak benar, berantakan, nggak ada khusyuk, nggak ada hudur, itu sholatnya bilang kepada dia, dhayya'akallah kama dhayya'tani. Semoga sebagaimana kamu telantarin saya, kamu ditelantarin oleh Allah Subhanahu wa taala. Apes, disumpahin oleh sholatnya. Itu Sayyidina Al-Hasan Al-Basri bilang, kullu sholatin la yahduru fiha al-qalb fahiya ila al-'ugubati asra'. Tiap salat di dalam yang enggak dihadirkan hati maka lebih dekat kepada hukuman daripada kepada pahala. Yaqul al-Imam Abdullah Al-Haddad, "Faman khalat ibadatuhu 'anil hudur fa ibadatuhu haba'un manthur." Yang ibadatnya sunyi daripada kehadiran hati maka ibadatnya ya kosong sia-sia begitu aja. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan ibadat kita berisi, bernyawa, hidup ibadatnya kita. Amin ya rabbal alamin. Allah yaj'al jamana hadza jaman marhuma. تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا يجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما يهدينا في من هداه تولانا في من تولى يرعانا في من رعاه يجعلنا من أولياء وأصفياء إن شاء الله بحق مصطفى. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.